Baik, apa sudah terlihat Bapak Ibu? Belum. Belum terlihat sebentar. Belum. Baik, sebentar. Ini sinyalnya mungkin. Sudah Bapak dan Ibu? Sudah ada? Belum. Belum ada, Bu. Belum ada? Belum. Oh, sebentar. Kenapa belum ada ya? Mungkin sedang terkendala ya, karena di Bandung Barat sekarang mendung. Iya, betul. Masuk. Sudah terlihat? Iya, sudah Bu. Sudah, Bu. Baik. Di sini ada saya sampaikan terlebih dahulu ya Bapak dan Ibu terkait dengan kisi-kisi. Jadi untuk kisi-kisi pretest PPG atau akademik PPG itu kita ada beberapa hal. Yang pertama adalah berhubungan dengan yang dari saat ini ada dari nomor 1 sampai dengan 20 ini. Ini terkait dengan pedagogik yang hari ini kita akan sampaikan. Selanjutnya di kisi-kisi berikutnya itu berhubungan dengan profesional. Jadi hubungannya dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Jadi hari ini Bapak dan Ibu kita masih ke soal-soal yang berhubungan dengan pedagogiknya. Bentar, saya sharekan dulu. Ya, Bu, gimana Bu? Kurang jelas? Apanya Bu? Kurang jelas? Ini sudah jelas sekarang? Baik, sudah ya. Baik. Hari ini kita akan latihan soal dan juga kita akan bahas secara bersama-sama tentang seleksi dari akademik terkait dengan tes PPG mata pelajaran bahasa Indonesia sesuai dengan kisi-kisi tahun 2022 tahun 2023 di bagian 1. Bagian 1 ini banyaknya itu terkait dengan pedagogik. Baik, kita lihat kisi-kisinya ada apa saja. Nah, Bapak dan Ibu saya harap interaktif ya supaya nanti kita sama-sama belajar. Baik, di sini ada kisi yang pertama yaitu menunjukkan kesetiaan, kepedulian dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial budaya, ekonomi, dan politik bangsanya dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi. Nah, di sini di kisi-kisi ini kita akan berhubungan dengan bagaimana menunjukkan kesetiaannya, kepeduliannya, kepenghargaannya. Berikut contoh soalnya. Nah, di sini ada dalam suatu kelas terdapat 3 anak yang berasal dari luar suku bangsa. Mereka memiliki ciri fisik dan juga logat bicara yang berbeda dengan temannya. Nah, pada saat Anda sedang memberikan tugas kelompok di kelas tersebut, semua peserta didik menolak untuk satu tim dengan ketiga anak tersebut. Nah, sebagai pendidik, langkah apa yang akan Anda lakukan? Baik, Bapak dan Ibu, silahkan mau ada yang sharing tentang pendapatnya. Nah, ini sebenarnya ada di kehidupan kita ya Bapak dan Ibu, misalkan ada di kelas kita yang kelasnya itu ada siswa yang berasal dari suku yang berbeda. Silakan ya, Bapak dan Ibu. Ya, silakan. Yang memberikan wawasan kepada siswa untuk saling menghormati. Baik, Bapak. Ya, betul ya. Jadi di sini kita lihatnya adalah tentang ini nih ada 3 siswa yang berbeda dengan kelas kita itu kan ada yang berbeda. Nah, maka apa yang harus kita lakukan? Betul ya, tadi apa yang disampaikan oleh Pak Adriansah bahwa memberikan wawasan kepada siswa untuk saling menghormati sesama dalam perbedaan dan menempatkan ketiga anak tersebut di dalam kelompoknya. Jadi jangan sampai karena ada perbedaan suku bangsa maka siswa tersebut dikucilkan seperti itu ya Bapak dan Ibu. Baik. Nah,
jadi ini ada contoh sikap menghargai berbagai keberagaman yang kita pelajari ya. Biasanya menerima perbedaan suku dan budaya orang lain, kemudian menghargai perbedaan agama, teman dengan siapa saja, saling tolong-menolong, kemudian menjalin silaturahmi dengan orang lain, dan juga menempatkan sopan santun. Ini masih berhubungan dengan kita harus memberikan pengertian kepada yang lainnya. Baik, kita lanjutkan ya. Untuk kisi yang kedua masih berkaitan dengan nasionalisme, yaitu mempertahankan kesatuan, persatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan juga golongan. Nah, di sini disebutkan ya, ada beberapa poin yang berkaitan dengan pernyataan. Baik Bapak dan Ibu, boleh silahkan dibaca ini apa perlakuan nasional yang akan berdasarkan hukum Undang-Undang 1945. Bu. Jawabannya baik. Ada yang akan menyampaikan pendapatnya, silahkan. Bu. Baik Pak Ardian A. Ada yang lain, silahkan. Ada pendapat lainnya, boleh ya, silahkan. Atau A semua? Semua Bu. 19 terus Pak. Coba, kalaupun misalkan Bapak dan Ibu perbedaan pendapat, silahkan ya, karena kita sama-sama belajar ya. Nah, fotonya sing aku keren. Ya, Ibu Wayan. Bu Wayan mau menyampaikan pendapatnya, silahkan Bu. Silakan Bu Wayan. Tadi Pak Ardian menyebutkan bahwa menurut Pak Ardian ini jawabannya A, yaitu yang A ya, yang nomor 1 dan juga nomor 3. Baik. Dan nomor 2, betul. Silakan. Siapa? Sebentar, belum terlihat. Berarti mengisi tempor dia apa? Ya. Bu. Yang lainnya? Sepakat A, Bu. Sepakat A. Oke. Pak Sibrianus juga A ya. Baik Bapak. Ya, kita lihat ya hubungannya dengan bentuk perlakuan yang merupakan bentuk perlakuan negara RI terhadap warga negaranya di dalam hukum berdasarkan Undang-Undang 1945. Yang pertama, negara RI memperlakukan warga negaranya sama di depan hukum. Yang kedua, negara RI mengutamakan rakyat kecil di depan hukum. Berarti kalau rakyat yang besar tidak diperhatikan begitu. Baik. Yang ketiga, kekuasaan lebih utama daripada hukum. Yang keempat, menyerahkan kasus pelanggaran hukum kepada lembaga kehakiman. Yang kelima, semua kasus pelanggaran hukum oleh warga negara dapat diselesaikan dengan kekuasaan. Coba perhatikan lagi Bapak dan Ibu, untuk di nomor 2 ini ada mengatakan mengutamakan rakyat kecil. Kemungkinan kalau jawabannya B, Bu. Yang B. Baik. Baik, betul ya. Jawabannya adalah yang B. Mengapa yang B? Jadi kita harus benar-benar teliti ya. Di sini ada mengutamakan. Arti mengutamakan berarti ini tidak jadi simpang gitu ya. Ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, kita lanjutkan kembali ke soal selanjutnya. Ini salah satu bentuk keunggulan bangsa Indonesia yang diwarisi dari kebangkitan kebangsaan tahun 1968 yang
seharusnya dimiliki oleh para guru adalah di sini hubungannya adalah dengan menjunjung tinggi keunggulan bangsa Indonesia dalam mendidik. Ya, isinya adalah patriotisme. Ya, silakan Bapak dan Ibu. Kurang jelas kisi-kisinya. Ya. Namanya mau kunci udah selamanya sendiri. Harus tembak harus. Silakan. Ada yang akan berpendapat terkait dengan soal nomor 3 tentang patriotisme. Tembak sendiri. Nah, oh. Tembak adik. B, Bu, B. B, Bu. B. Yang B. Baik, Bagian B. bangkitnya daerah dalam melawan penjajah. Oke, Kita hubungkannya dengan apa? Hubungkannya dengan yang harus dimiliki oleh para guru. Kalau penjajahan, apakah sekarang sudah masih musim penjajahan? B, Bu. Ya, baik. Yang D, menjunjung tinggi sikap kejujuran dalam segala aspek kehidupan. Tinggi sikap kejujuran dalam segala. Terus ada lagi pendapat lain? Tadi ada yang menyebutkan B, ada yang menyebutkan D ya. Ada yang menjawab B, ada yang menjawab D. Ada yang lainnya silahkan. Ya. Oke. Baik, Bapak dan Ibu. Jawaban yang benarnya adalah A ya Bapak dan Ibu. Jadi kesadaran berorganisasi secara modern dalam menghadapi tantangan bersama. Karena apa? Karena kita ketahui bahwa hari kebangkitan ini ya, ini harus dimiliki oleh para guru berkaitan dengan apa yang dalam mewarisi hari kebangkitan ini. Jadi ada tantangan secara bersama-sama. Itu ya. Baik, kita lanjutkan. Ke soal selanjutnya, di sini ada masih isinya tentang patriotisme. Nah, di sini mengembangkan sikap rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa dalam mendidik, mengajar, membimbing, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Di sini ada V, adalah siswa yang pendiam dan memiliki prestasi akademik yang rendah, namun memiliki bakat yang sangat baik dalam bidang seni tari. Sebagai guru, saya menghadapi siswa seperti Pi dengan cara apa? Nah, Bapak dan Ibu akan bagaimana kalau misalkan ada siswa yang seperti ini? Misalkan di akademiknya dia itu kurang bagus, tetapi di dalam bakat yang lain, misalkan dia itu pandai menari, nah apa yang akan kita lakukan? Silakan Bapak dan Ibu untuk berpendapat. Bu. Bagian E. Bagian Yang E, E Bu. ya. Bagian E. Baik. Membimbing V untuk meningkatkan prestasi akademiknya disertai fasilitasi bakat menari agar berkembang dengan secara optimal. Baik ya, betul ya. Jawabannya adalah yang E. Ya. Baik. Kita lanjutkan ya Bapak dan Ibu ke kompetensi selanjutnya. Jadi kompetensi ini adalah berhubungan dengan sikap menghargai perbedaan. Di sini ada menciptakan persamaan derajat, perbedaan HAM, kewajiban. Nah, gitu. Iya, ini siapa? Bu Wayan mau berbicara? Silahkan Bu, bagaimana? Enggak, baik. Baik, kita lanjutkan ya Bapak dan Ibu. Di sini ada kisi yang kelima, yaitu tentang sikap menghargai perbedaan. Di sini ada penghormatan guru terhadap persamaan hak dan kewajiban asasi setiap siswa dapat diwujudkan dengan cara apa? Nah, kita sebagai seorang guru, apa bentuk dari penghormatan kita terhadap hak dan kewajiban dari tiap siswa? Silakan Bapak dan Ibu dibaca terlebih dahulu dan kita sama-sama menyampaikan pendapatnya. Silakan yang akan menyampaikan pendapat. Bagian C, Bu. Bagian C. Baik. Ada yang lain? Ini sudah ada yang C. Ya. Ada yang lainnya? Boleh, silakan. Tidak ada?
Baik. Ya, betul ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Memberi kesempatan siswa berpendapat dengan memperhatikan pendapat siswa lain. Jadi seperti kita ketahui bahwa sekarang siswa itu perbolehkan, silahkan untuk menyampaikan pendapatnya sesuai dengan apa yang mereka sampaikan. Kita dengarkan sesuai dengan hak dan kewajiban mereka. Baik, kita lanjutkan kembali untuk kisi yang ke-6. Ini masih sikap menghargai perbedaan. Di sini ada indikatornya, yaitu mengkarakteristikan keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan. Nah, di sini ada kalanya guru mendapatkan kritik dari orang tua siswa dalam mendidik putra-putrinya di sekolah. Bapak dan Ibu pernah ada yang mengkritik misalkan dari orang tua? Nah, namun guru harus dapat mengendalikan diri dengan tidak mengedepankan sikap emosional. Nah, dalam hal demikian, tindakan yang semestinya menjadi prioritas guru adalah apa yang akan kita prioritaskan. Yang A, memberikan layanan Bu. sebaik-baiknya. Betul. Iya. Yang A ya, memberikan layanan pendidikan sebaik-baiknya sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan siswa. Ya, walaupun misalkan kita mendapatkan kritikan dari orang tua berkaitan dengan pendidikan yang kita terapkan di sekolah, tapi juga kita harus menyampaikan kepada orang tua siswa tersebut bahwa kita punya karakter atau kita punya apa yang akan disampaikan kepada siswanya, yaitu sesuai dengan perkembangan dan juga kebutuhan siswanya. Baik ya, tadi sudah benar jawabannya yang A. Baik, kita lanjutkan ke kisi selanjutnya, yaitu tentang sikap mempertahankan kekayaan alam Indonesia. Di sini indikatornya yaitu mempertahankan kekayaan alam Indonesia dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan juga mengevaluasi peserta didik. Contoh soalnya adalah alam mampu memenuhi kebutuhan manusia, namun alam tidak mampu memenuhi keserakahan manusia. Nah, berkenaan dengan hal itu, pesan yang perlu disampaikan oleh guru kepada siswanya adalah, silakan Bapak dan Ibu. B, Bu. B. Yang B. Baik, ada yang lain silakan. E, Bu. Yang E, baik, ada yang menyesuaikan kebutuhan, kemudian ada yang menjamin kesediaan sumber daya alam untuk kehidupan. Ada yang lain? Silakan. Ya, ada dua pendapat ya. Yang pertama adalah memanfaatkan sumber daya alamnya. Yang E, menjamin ketersediaan sumber daya alamnya. Baik, kita lihat terlebih dahulu. Ini kalau sesuai keinginan kan tidak mungkin ya, berhubungan dengan sumber daya alam. Tidak mungkin sesuai dengan keinginan kita, karena kan Pasti akan seperti banjir itu ya kan tidak sesuai dengan keinginan kita. Itu tentang sumber daya alam. Selanjutnya memanfaatkan, kemudian ini sesuai dengan kekuatan wilayah juga, tidak meminimalkan penggunaan sumber daya alam yang tersedia juga tidak. Nah, ini menjamin kesediaan sumber air dalam untuk kehidupan. Apakah bisa menjamin Bapak dan Ibu sumber daya alam kita tetap berlimpah? Tidak. Tidak ya. Baik. Berarti jawabannya yang mana Bapak dan Ibu? B. Iya, betul. B, memanfaatkan B. sumber daya alam sesuai dengan kebutuhan. Iya, jadi jawabannya yang B, memanfaatkan sumber daya alam sesuai dengan kebutuhan. Karena kita tahu bahwa sumber daya alam itu tidak bisa sesuai dengan keinginan kita, tidak bisa sesuai dengan kekuatan wilayahnya, tidak bisa dengan menjamin bahwa sumber daya alam kita itu terus ada. Baik, betul ya. Tadi jawabannya adalah yang B. Kita lanjutkan ya ke soal selanjutnya.
Di sini ada mengapresiasi kekayaan budaya bangsa sehingga memperkuat jati diri bangsa Indonesia. Nah, di indikatornya yaitu mengapresiasi kekayaan budaya bangsa lain sehingga memperkuat jati diri bangsa Indonesia dalam mendidik, mengajar, membimbing, dan seterusnya. Untuk soalnya, di sini masuknya budaya asing dalam kehidupan masyarakat Indonesia dewasa ini merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Nah, karena dampak globalisasi yang ditandai misalkan menggunakan media sosial. Nah, terkait dengan hal tersebut yang dapat dilakukan guru adalah apa yang akan kita lakukan untuk supaya budaya asing dalam kehidupan masyarakat Indonesia itu tidak berdampak. Misalkan menggunakan media sosial, kita tahu ya bahwa sekarang itu media sosial sangat berpengaruh terhadap terhadap siswa kita. Nah, apa yang akan Bapak dan Ibu lakukan? Silahkan dibaca dulu. C. Yang Bagian C. Seleksi sistem nilai. Oke. Ada yang lain? Pada siswa. Bu. Yang A. Baik. Bapak membelajarkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Baik. Ada lagi? Ya, berarti ada 2 option ya. Ada yang menjawab A dan ada yang menjawab C tadi ya. Baik, kita lihat ya. Kita lihat dulu dari meniru budaya asing itu sudah pasti tidak ya. Kita checklist, ini yang B tidak. Selanjutnya, yang D, melarang siswa mengenal, ini juga tidak mungkin ya. Kita hapus, berarti yang B dan D sudah dicek. Yang E, berkunjung ke negara lain untuk mempelajari budaya asing, ini juga tidak ya. Nah, sekarang kita lihat yang A dan C. Yang A yaitu membelajarkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, dan yang C membelajarkan proses seleksi sistem nilai pada siswa. Oke. Proses seleksi sistem nilai. Coba diperhatikan, proses seleksi sistem nilai pada siswa. Apakah proses seleksi sistem nilai pada siswa itu dapat memperlihatkan bahwa siswa kita itu tidak terpengaruh oleh kebudayaan asing, Bapak dan Ibu? Ya? Bisa atau tidak ya? Kalau misalkan kita menilai dengan sistem nilai kita, dengan proses seleksi kita. Bisa tidak Bapak dan Ibu? Silakan berpendapat. Tidak, Bu. Tidak ya? Baik. Berarti jawabannya ya A. Yang A, betul. Jadi jawabannya yang A, membelajarkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Baik, kita lanjutkan kembali ke kompetensi selanjutnya, yaitu sikap berwibawa. Jadi ini penghormatan guru terhadap persamaan hak dan kewajiban asasi manusia. Nih, persamaan, penghormatan. Ini tadi sudah ya? Baik, iya, kita kembali ke kisi yang ke-10. Ya, ini tentang sikap berwibawa. Nah, ketika guru mendapat kesempatan tugas belajar, maka harus disikapi dengan senang hati, karena pasti akan membawa manfaat. Berkenaan dengan hal tersebut, yang mesti dipikirkan guru terkait dengan kepentingan siswa adalah, baik Bapak dan Ibu, misalkan nih, Bapak dan Ibu memiliki kesempatan untuk tugas belajar. Ya, nah maka apa yang akan kita lakukan terkait dengan kepentingan siswanya? Silakan Bapak dan Ibu. Silakan berpendapat. Ya. Boleh berpendapat ya Bapak dan Ibu supaya kita pembelajarannya lebih interaktif. Silahkan. Mungkin Bu. Yang A, baik Bu Endah, boleh. Ini apa, boleh mengapa Bu Endah menjawab A? Pendapatnya silahkan.
biasanya kan kalau misalkan seperti dulu ada untuk pelatihan kurikulum 2013, sedangkan di teori dengan lapangan itu kan berbeda gitu. Jadi bila di lapangan kita tuh harus lebih kreatif gitu untuk mengikuti anak-anak perkembangannya bagaimana begitu. Lalu mengikuti arah mereka seperti apa, seperti itu Bu. Jadi kita lebih kreatif. Lebih kreatif. Jadi jawabannya ya A. Kalau nggak salah. betul. Iya. Betul Ibu, jawabannya A. Mengapa yang A tadi sudah disampaikan ya sama Bu Enda. Jadi di sini ada pengembangan ilmu pengetahuan. Dengan kita memiliki kesempatan tugas untuk belajar terus, ini secara otomatis kita akan lebih kreatif. Tetapi harus diingat bahwa layanan belajar siswa juga harus dilakukan secara maksimal. Misalkan kalau Bapak dan Ibu tadi sudah disampaikan ada kegiatan kegiatan ada siswa itu tetap ya. Baik. Ini ya jawabannya. Betul. Kita lanjutkan untuk kompetensi selanjutnya, kisi berikutnya, yaitu tentang sikap tegas. Ketika ada siswa yang mengajukan protes nih Bapak dan Ibu, biasanya ada siswa yang mengajukan protes ya atas jawaban ulangan yang diyakini benar tetapi dinyatakan salah oleh gurunya dan terbukti bahwa jawaban yang dimaksud adalah benar. Tindakan yang sebaiknya dilakukan oleh guru adalah, ini sebenarnya ada dalam kehidupan kita sehari-hari ya Bapak dan Ibu. Biasanya kita kalau memeriksa hasil ulangan misalkan nih, dia hasil ulangannya ternyata jawabannya benar, tapi kita salahkan. Nah, kemudian ada siswa nih yang mengajukan protes nih, Bapak dan Ibu akan melakukan apa? Silakan berpendapat. A, Bu. Bu. A. Baik, yang A. dan bersedia memperbaiki nilai. Bersedia untuk memperbaiki nilai. Baik, ya, kita harus legowo ya Bapak dan Ibu. Kalaupun misalkan kita salah untuk menilai siswa, kita harus bersedia untuk mengakui bahwa kita memang keliru kalau memang jawaban kita salah gitu ya. Baik, jadi jangan egois. Ya, kita lanjutkan ke kisi selanjutnya, masih ke sikap tegas. Nah, sekolah mengagendakan acara pentas seni di sekolah dan Anda diberi tugas untuk menjadi penanggung jawab acara tersebut. Padahal Anda belum cukup memiliki pengalaman terkait dengan kegiatan tersebut. Nah, sebagai guru yang Anda lakukan adalah, silakan Bapak dan Ibu berpendapat. Misalkan ada acara pentas seni ini di sekolah. Nah, acara pentas seni ini ditunjuklah sebagai penanggung jawab. Nah, apa yang akan Bapak dan Ibu lakukan? Yang E. Baik, Bu Hasriani. Ya, Bu Hasriani yang E ya. Baik, boleh memberikan pendapat Bu, mengapa jawabannya E? Menerima dan melaksanakan tugas tersebut. Ya. Ya, Bu siapa tadi yang jawab? Bu Hasriani ya? Ya Bu, boleh berpendapat Bu, silahkan. Kedengeran ya? Jawabannya yang E ya. Ya, baik. Menerima dan melaksanakan tugas sebagai belajar cara mengelola acara dengan baik. Nah, kalaupun misalkan nanti Bapak dan Ibu belum paham tentang acara tersebut dan ditunjuk sebagai penanggung jawab, Bapak dan Ibu silahkan menerima dan melaksanakan tugas tersebut dengan baik dan tentu saja menanyakan kepada orang-orang atau rekan kerja yang sebelumnya pernah menjadi penanggung jawab tersebut. Jadi Bapak dan Ibu jangan ragu untuk berkolaborasi dengan teman yang lainnya atau rekan kerja lainnya supaya kita juga memiliki pengalaman yang luas. Jadi jangan sampai begini, saya mah masih muda atau saya mah belum sertifikasi atau belum apa gitu ya. Tapi kita kalau punya kesempatan silahkan diambil. Ya.
Kita lanjutkan ke kompetensi selanjutnya atau indikator selanjutnya di kisi selanjutnya, yaitu pujian yang diberikan kepada siswa merupakan salah satu bentuk penghargaan yang apabila diberikan secara tepat akan berpengaruh positif. Nah, pengaruh positif yang dimaksud adalah, ya, silakan Bapak dan Ibu berpendapat. Silakan Bapak dan Ibu supaya kita ada interaktifnya. Jawabannya yang B, Bu Imas, B. B. Menyemangati siswa untuk berusaha lebih giat. Berusaha lebih giat. Berusaha untuk lebih giat. Baik, ya. Betul ya? Ini jawaban. Oke, sepertinya. Baik, kita lanjutkan. Revisi selanjutnya ini ada sikap penuh panggilan jiwa. Ini terkait dengan apa yang nanti Bapak Ibu akan lakukan. Ada seorang siswa dalam pembelajaran sering kurang memperhatikan. Namun prestasi yang didapat tidak kalah dibandingkan dengan siswa-siswa yang lain. Hal yang perlu diperhatikan kepada siswa tersebut adalah apa yang harus kita sampaikan kepada siswa tersebut. Terkait dengan sebenarnya siswa ini kalau di ulangan bagus, tetapi pada saat kita memperhatikan gitu ya, pada saat kita mengajar atau sedang berada di kelas, dia itu tidak memperhatikan gitu. Apa yang akan disampaikan? B, Bu. B, baik. B ya? Ya. Nah, prestasi akan lebih baik lagi jika mau sungguh-sungguh memperhatikan pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Baik Bapak dan Ibu, betul ya. Jadi kalau misalkan ada siswa kita yang walaupun misalkan dia itu pintar, tetapi kalau misalkan karakternya kurang bagus, nah ini kan berarti memperhatikan itu salah satu karakter yang harus dimiliki oleh siswa. Ya, maka kita berhak untuk menegur siswa tersebut dan menyampaikan bahwa prestasi kamu sangat bagus, tetapi apabila kamu tidak sungguh-sungguh memperhatikan apa yang saya sampaikan, ini sesuai dengan karakternya. Jadi bukan hanya pintar, tetapi karakternya juga harus bagus. Itu ya Bapak dan Ibu. Baik, kita lanjutkan kembali ke soal selanjutnya, yaitu di sini ada sikap samapta atau kesiapsiagaannya. Perencanaan pembelajaran di saat pandemi COVID-19 memaksa guru untuk menyesuaikan dengan kaidah-kaidah pembelajaran dari pengembangan lembar kegiatan peserta didik atau LKPD. Nah, sebagai pedoman dari belajar siswa dalam pembelajaran daring. Nah, pengembangan yang dilakukan oleh guru menggunakan prinsip apa? Prinsip apa yang kita lakukan untuk pengembangan sebagai LKPD pedoman belajar dari siswa tersebut? B. Berbasis teknologi informasi. Berbasis teknologi informasi. Baik, ada yang lain silahkan. Pendapat lainnya? Ada pendapat lainnya? Ya, silahkan. B semua. Kita lihat ya. Nah, sebenarnya yang jawabannya adalah yang berbasis kekinian. Nah, apa berbasis kekinian ini? Kita lihat prinsip yang harus diperhatikan guru dalam menyusun RPP. Yang pertama adalah memperhatikan perbedaan individu peserta didiknya. Bagaimana kita ketahui sekarang ada berdiferensiasi. Ya, kemudian berpusat pada peserta didik. Tentu saja berpusat kepada peserta didik. Jadi kita itu sekarang pembelajarannya bukan hanya sekedar menyampaikan pengetahuan kita ya kepada siswa, tetapi harus berpusat kepada siswanya atau harus berpusat kepada peserta didiknya. Dari mana itu? Nah, supaya siswanya ikut terlibat dalam kegiatan
tersebut. Selanjutnya nih, berbasis konteks. Nah, ada apa di berbasis konteksnya? Berbasis konteks itu biasanya mengidentifikasi dan memanfaatkan sumber belajarnya. Jadi kita harus mengetahui bagaimana sumber belajar yang dilakukan. Ya. Kemudian ada berorientasi kekinian. Tadi sudah disampaikan ya. Apa itu berorientasi kekinian? Berorientasi kekinian ini berorientasi pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta nilai-nilai kehidupan pada masa kini. Kenapa tadi kan jawabannya sama? Yaitu tentang teknologi. Tetapi kalau berorientasi kekinian ini hubungannya adalah selain melek teknologi, selain ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga ada nilai-nilai yang harus diterapkan dalam kehidupan dari peserta didiknya. Begitu ya bedanya ya Bapak dan Ibu. Kalau misalkan tadi menyebutnya yang B, kalau yang B itu hanya berbasis teknologi saja. Sedangkan kalau yang berorientasi kekinian, selain kita mengembangkan pengetahuan ilmunya, teknologinya, dan juga nilai-nilai dari kehidupan kita. Itu harus melek teknologi. Sebentar ini. Bentar ya Bapak dan Ibu. Ini kita tidak terlihat ya? Ya, Bu, tidak terlihat. Ini loading sebentar ya. Ini sepertinya sinyalnya. Mama, kalau bobok kagak kalau. Nah, sinyalnya kurang kuat barusan sebentar. Kita lihat lagi. Bobok hari di mana? Nah, ini ya Bapak dan Ibu tadi mengapa jawabannya tidak B, berbasis teknologi informasi? Karena tadi sudah disampaikan kalau berbasis kekinian ini selain berbasis teknologi, juga pengetahuannya dan juga tentang karakteristik yang harus kita terapkan juga. Baik, kita lanjutkan kembali ke soal selanjutnya. Nah, ini ada sikap kesepenuh hatian. Indikatornya, skisi ke-16. Siswa dapat saja mengemukakan berbagai alasan terkait dengan pelanggaran yang dilakukannya. Oleh karena itu, di atas semua tindakan yang diambil oleh guru, yang perlu dilakukan adalah, silakan Bapak dan Ibu berpendapat. Ya. Bu. Ya. Yang B. Ada yang B, ada yang E. Kebenaran. Yang mana? Cek kebenaran setiap alasan yang dikemukakan oleh siswa. Ya. Yang pengecekan ya Pak ya. Pengecekan kebenaran setiap alasan yang dikemukakan oleh siswa. Baik. Pak Adriansyah mengungkapkan yang B. Ada yang lain? Silakan pendapatnya. Sepakat yang B ya? C. C, baik Bu Hasriani yang C. Mengingatkan siswa untuk tidak melakukan hal yang sama. Baik. Ada lagi? Silakan. Ya, kita lihat ya. Di sini ada siswa dapat saja mengumpulkan berbagai alasan terkait dengan pelanggaran yang dilakukannya. Nah, tentu saja ya, kita tahu bahwa ada beberapa siswa yang suka beralasan. Misalkan kalau terlambat datang ke sekolah, misalkan ya, itu sering terjadi misalkan. Nah, di sana kita harus apa sih yang harus kita lakukan misalkan dalam tindakan yang harus dilakukan oleh guru. Nah, maka tadi sudah disampaikan oleh Pak Adriansyah bahwa kita harus mengecek dulu kebenaran yang apa yang disampaikan oleh siswanya benar atau enggak. Misalkan, oh Bu, saya terlambat ke sekolah karena saya tadi mengantar dulu Ibu ke rumah sakit misalkan. Nah, kalau seperti itu berarti kita harus mengecek nih kebenarannya kepada orang tuanya. Betul nggak Bu, tadi anaknya udah mengantar Ibu ke rumah sakit. Nah, setelah itu baru kita ingatkan ke siswanya bahwa untuk lain kali harus ada
harus ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada piket atau kepada wali kelas ya, bahwa kita tidak boleh datang terlambat. Kenapa alasannya? Supaya kita tahu bahwa tidak alasan yang disampaikan oleh siswa tidak dibuat-buat. Begitu ya Bapak dan Ibu? Baik, jadi jawabannya yang B ya. B. Iya, betul. Jawabannya adalah yang B. Baik, kita lanjutkan. Di sini ada kisi tentang kesepenuhhatian. Sama yang tadi ya. Ini tentang bagaimana menuntaskan pekerjaan. Ketika banyak siswa yang melakukan pelanggaran tata tertib tentang penggunaan seragam sekolah, tindakan yang dapat dilakukan guru adalah, nah, kalau misalkan Bapak dan Ibu melihat siswanya yang melakukan pelanggaran tata tertib, apa yang akan Bapak dan Ibu lakukan? Ini sesuai dengan sikap ya. Baik, silakan berpendapat. B. Kurang jelas, Bu. Kurang jelas. Ya, apanya Bu? Kurang jelas? Iya, soalnya. Soalnya kurang jelas. Baik. Yang Ini jawabannya. sekarang sudah? Dikit Yang lagi. A, ya. Yang Yang A B, Bu. meminta wali kelas mencatat pelanggaran siswa di dalam jurnal. Yang B meminta siswa menjelaskan penyebab B. tidak mengenakan seragam. Ya, Ya. B. Yang B. 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 Oke. Meminta siswa menjelaskan penyebab tidak menggunakan seragam. Baik. Itu ya. Betul. Jawabannya adalah yang B. B. ya. Kita lanjutkan. Ini masih tentang kemurah hatian. Anda memiliki siswa yang sakit sehingga harus menjalani rawat inap selama 20 hari. Hal itu membuat siswa tersebut mengalami ketinggalan pelajaran. Saat sembuh dan kembali sekolah, sebagai wali kelas yang Anda akan lakukan apa? Apa yang akan Anda lakukan kalau misalkan ada siswa yang sakit terus? Silakan Bapak dan Ibu. Menyarankan untuk meminjam catatan dan tugas kepada teman terdekat. Kemudian untuk belajar kelompok bersama teman-teman berprestasi. Baik. C. C, Bu. Yang C. C. Baik. Yang C? Iya, C. C. Ada lagi yang lain? Silakan. Mungkin A, Bu. Yang A. Baik, Bu Imas yang A, Pak Adrian yang C. Baik, saya mau tahu alasannya dulu mengapa memilih C dan juga mengapa memilih A. Baik, Pak Adrian mengapa memilih C, Pak? Biasanya kalau di sekolah saya menyarankan siswa tersebut untuk meminjam buku catatan dari temannya, kemudian menuliskannya kembali di rumah. Baik. Yang Bu Imas, mengapa memilih B ya tadi ya? A. Iya ya. Oh, yang A, iya. Tuh, yang A. Kalau menurut saya di sini kan menunjukkan sikap kepedulian yang tinggi ya Bu, terutama sebagai guru. Ketika ada siswanya yang ketinggalan materi, bisa memberi materi pelajaran dan tugas tambahan. Karena kalau misalnya menyarankan meminjam catatan kan belum tentu gimana ya. Jadi suka ada sungkannya gitu siswa tersebut juga untuk meminjamnya meskipun dekat, apalagi sudah lama tidak masuk sekolah gitu. Jadi kalau menurut saya itu jawabannya adalah A, mungkin gitu ya. Baik, terima kasih Ibu. Iya. Kita lihat indikatornya Bapak dan Ibu menunjukkan kepedulian yang tinggi terhadap kebutuhan peserta didik. Jadi kita sebagai wali kelas gitu, tuh yang A, memberikan materi pelajaran dan tugas tambah untuk mengejar ketinggalannya. Kita lihatnya ke indikatornya ya Bapak dan Ibu, karena ini adalah kemurah hatian. Jadi sebagai guru yang profesional, kita harus benar-benar ini untuk siswa. Di jawabannya betul ya Bu Imas, jawabannya yang A.
Mengapa tadi tidak menyarankan untuk meminjam catatan? Nah, kalau meminjam catatan saja nanti kan belum tentu begitu ya, belum tentu dia paham, mengerti begitu. Nah, apabila kita memberikan tambahan materi pelajaran secara otomatis, apa yang siswa atau peserta didik kita tidak ketahui, apa yang tidak dimengerti bisa kita tanyakan. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, ini tentang sikap kemurah hatian. Ingat Bapak dan Ibu, clue-nya atau kata kuncinya adalah kemurah hatian. Jadi Bapak dan Ibu sebagai guru harus banyak bermurah hati kepada siswanya atau peserta didiknya ya. Baik. Etika ada siswa ketika ini ya. Ketika ada siswa, iya, bukan etika ya, ketika ini. Ini ada kesalahan teknisnya. Ketika ada siswa yang tidak puas dan mempertanyakan nilai hasil tes yang diberikan oleh guru, bentuk layanan apa pada siswa yang tepat? Misalkan ada nih yang tidak puas tentang apa yang sudah dipelajari di kelas. Bapak dan Ibu akan bagaimana kepada siswa tersebut? Silahkan. Mencocokkan kembali hasil koreksi dengan kunci jawaban dan rubrik penilaian. Bagian B. Yang B, baik. Mencocokkan kembali hasil koreksi dengan kunci jawaban dan rubrik penilaian. Ya, itu ya yang akan kita lakukan. Seperti tadi sebenarnya soalnya lebih ke koreksinya benar atau tidak. Gitu. Ya, baik. Ya, jawabannya adalah yang B. Selanjutnya di sini ada sikap masih ke sikap kemurahhatian. Jadi kisi-kisinya adalah tentang sikap kemurahhatian. Anda diminta memilih 3 siswa untuk mengikuti lomba cerdas cermat dalam waktu yang sudah dekat, sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan proses seleksi secara matang. Sebagai guru, yang Anda akan lakukan adalah apa yang akan Bapak dan Ibu lakukan untuk memilih siswa untuk mengikuti lomba cerdas cermat apabila kita tidak melalui proses seleksi. Ya, baik, silahkan. D, Bu. D. B. B. D, Bu. Oh, D. Baik, D. Terus? Ini waktunya kita tidak seleksi ya Bapak dan Ibu? C, Bu. C. Ya, ada yang D, ada yang C. Baik. Ada lagi? 2 opsi ya yang Bapak dan Ibu tawarkan. Ada yang memilih C dan ada yang memilih D. Untuk memilih D, ya, untuk memilih D karena di sini opsinya adalah tidak memungkinkan untuk melakukan proses seleksi secara matang sehingga kita tidak bisa menawarkan ke semua siswa. Sehingga kalau misalkan semua siswa itu bersedia untuk mengikuti cerdas cermat, berarti secara tidak langsung kita harus mengadakan seleksi. Ya, secara langsung kita harus melaksanakan proses seleksinya, kan tidak mungkin misalkan kalau ada 10 siswa yang menawarkan diri untuk mengikuti cerdas cermat, kita memilihnya 3 kan mereka akan kecewa. Ya, Bapak dan Ibu, maka apabila tidak ada proses seleksi, maka yang akan kita lakukan adalah kita memilih 3 siswa yang memiliki prestasi akademik dan sosial yang baik. Karena kita sudah tahu kalau misalkan prestasi akademiknya baik, secara otomatis dia bisa mengikuti lomba cerdas cermat tersebut ya. Dan Ibu baik. C. Jawabannya yang ya. Sekarang kita ke ini ada soal yang berhubungan dengan sedang loading. Ini hubungannya adalah untuk kemampuan pedagogik ya, Bapak dan Ibu. Jadi hari ini kita belajarnya tentang kemampuan pedagogik berhubungan dengan apa yang akan kita lakukan. Ini masih ke umum ya Bapak dan Ibu, belum ke khusus bahasa Indonesianya. Baik, ini tentang
dalam suatu pembelajaran diperoleh data banyak siswa yang tidak aktif, maka Anda sebagai guru harus mengubah pendekatan pembelajaran. Nah, pendekatan yang tepat untuk mengatasi hal tersebut adalah apa yang Bapak dan Ibu akan lakukan? Berkaitan dengan pembelajaran yang tidak aktif yang dilakukan oleh siswanya. Silahkan. Ya. Kontekstual. Ya. Kontekstual. A. Kontekstualisme. B. Kontekstual. C. Scientific. D. Deduktif. E. Induktif. Soal seperti ini biasanya membingungkan, Ibu. Iya, membingungkan ya Pak ya. Kita harus mengetahui dulu apa yang dimaksud begitu ya Pak ya. Iya. Baik, silakan. Saintifik Bu, pendekatan. Saintifik itu metode apa pendekatan ya? Pendekatan Bu. Ya, pendekatan saintifik. Betul ya. Saintifik. Kita lihat dulu ya. Ini kita lihat ya. Konstruktivisme adalah membentuk konsep sendiri. Kontekstual membuat pembelajaran lebih bermakna. Saintifik melakukan pembelajaran secara aktif. Deduktif berarti ada proses pakemnya, konsep, berpikir logis ya. Kemudian ada induktif. Induktif itu ada keterampilan membuat kesimpulan. Tadi dikatakan bahwa siswanya itu tidak aktif, maka yang harus kita lakukan adalah melakukan pendekatan saintifik. Betul ya? Tadi kata Ibu bahwa pembelajaran yang aktif itu melakukan pembelajaran saintifik. Karena kenapa? Karena kalau dengan pembelajaran saintifik itu biasanya siswa akan lebih bisa mengungkapkan pendapatnya secara aktif. Gitu. Jadi jangan ceramah ya Bapak dan Ibu. Kalau ceramah mah jadi lebih pasif nanti siswanya. Baik, kita lanjutkan ya ke soal selanjutnya. Model pembelajaran abad 21 yang menekankan hasilnya produk dan menekankan otonomi belajar sejak mulai dirancang, melaksanakan dan mengevaluasi hasil belajarnya adalah, nah ini yang sedang kita laksanakan. Ini pembelajaran apa? Berbasis proyek. Ya, berbasis proyek. Ya, betul ya. Ini yang sedang kita gencar-gencarkan sekarang ya Bapak dan Ibu. Jadi model pembelajaran yang berbasis proyek. Nah, jadi model pembelajaran itu menekankan kepada aktivitas siswa dalam memecahkan berbagai permasalahan yang bersifat open-ended atau mengaplikasikan pengetahuan mereka dalam mengerjakan proyek untuk menghasilkan sebuah produk otentik tertentu. Ini sekarang abad 21 sedang kita laksanakan tentang pembelajaran berbasis proyek. Baik, kita lanjutkan kembali. Ini hubungannya dengan pedagogik ya. Ari adalah anak rajin, memiliki sikap yang baik dan bahkan sering mewakili dalam kegiatan Olimpiade Sains Nasional. Tapi hasil laporan belajar dia memiliki 5 nilai di bawah KKM. Maka tindakan Anda sebagai wali kelas adalah apa yang akan Bapak dan Ibu lakukan? Ya, Bapak dan Ibu akan melakukan apa? Terkait meminta dengan masukan. Meminta masukan. B. Meminta Dari guru masukan. terkait kinerja. Ya. Kita lihat kriteria kenaikan kelas pada Permendikbud nomor 23 tahun 2016 bahwa K1 dan KI2 kompetensi sikap minimal baik, KI3 dan KI4 tuntas dan nilai di bawah KKM tidak tuntas tidak lebih dari 3. Ini secara tidak langsung anak tersebut tidak naik kelas ya karena tidak memenuhi kriteria kenaikan. Di sini hasil karena ini dimintanya adalah hasil laporan belajar. Dia memiliki 5 nilai di bawah KKM. Ini masih ke K13 ya Bapak dan Ibu. Kalau sekarang itu tidak seperti ini. Kalau di kriteria kenaikan kelas di
kurikulum 2013 ini masih seperti ini, ada di Permendikbud nomor 23 tahun 2016. Tapi sekarang sekolah sudah menerapkan kurikulum Merdeka Belajar ya, sehingga tidak lagi menerapkan seperti ini. Sekarang itu sudah menerapkan ada yang namanya pelajaran tambahan seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Ya, saat merancang pembelajaran, seorang guru ingin menyederhanakan konsep prinsip hukum yang kompleks sehingga menjelaskan penyajian pesan secara tertulis. Nah, media apa yang akan Bapak dan Ibu buat apabila ingin menyederhanakan konsep prinsip atau hukum yang kompleks? Apa dengan bagan? Apa dengan permainan? Ya, silakan. Silakan Bapak dan Ibu akan menggunakan media apa? Bagan kayaknya, Bu. Bagan, baik. Akan menggunakan media bagan. Kita lihat ya. Nah, ya. Bagan ya. Mengapa bagan? Karena biasanya bagan itu dapat menyajikan pesan melalui visualisasi dengan tujuan materi yang kompleks. Bisa disederhanakan. Jadi yang kalau misalkan di teks yang panjang, Bapak dan Ibu, kalau misalkan teksnya panjang, tapi kita bisa sederhanakan dengan bagan tersebut. Atau melalui visualisasi dengan tujuan materi yang kompleks. Sehingga lebih sederhana. Ya, baik. Kita lanjutkan kembali. Deskripsi tentang ranah sikap, pengetahuan, keterampilan yang harus dipelajari untuk dikuasai peserta didik pada suatu tingkat jenjang sekolah, kelas, mata pelajaran tertentu terdapat pada komponen silabus. Ini masih ke 13 ya Bapak dan Ibu. Ya, ini masih ke 13, ada kompetensi dasar. Ya. Baik. Ini tentang pedagogi. Nah, oke. Ya. Pak Edi sedang melaksanakan proses pembelajaran di mana siswa disuruh mengolah buah segar untuk dijadikan minuman. Nah, model pembelajaran yang tepat yang harus dilakukan Pak Edi itu apa, Bapak dan Ibu? Nah, kalau misalkan siswanya itu ada buah, nah buahnya itu akan dijadikan minuman. Project based Project learning. Project based learning. Problem based learning. Nah, bukan project ya Bapak dan Ibu. Kenapa bukan project? Karena kalau project itu kan membuat sesuatu hal yang baru. Nah, kalau problem based learning ini membuat permasalahan gitu ya. Masalah ini ya Bu ya. Nah, iya betul. Jadi contextual learning merupakan kerja. Nah, gitu. Ini nih. Ada problem based learning itu pembelajaran berbasis masalah. Kemudian project based learning itu pembimbingan pembelajaran yang terencana. Misalkan akan dibuat jadi apa gitu ya, berbentuk produk. Kemudian ada contextual teacher and learning. Ini merupakan pembelajaran yang diarahkan ke permasalahan-permasalahan nyata. Kemudian ada inquiry learning. Nah, itu kalau inquiry itu konsepnya sendiri. Sedangkan cooperative learning itu merupakan kerjasama kelompok. Begitu. Nah, ini selanjutnya yang bukan untuk mengukur keterampilan nyata peserta didik. Keterampilan Bu, yang mana? Bapak Ibu, coba. Yang bukan ya, berarti kecualinya nih. Ya. Bu. Ya, baik, betul ya. Kalau tes tertulis itu tidak bisa melihat keterampilan siswa. Ya, kalau praktik baru bisa keterampilan. Kalau portfolio juga sebenarnya bisa ya melihat keterampilan produk, apalagi kita bisa melihat keterampilan dari siswanya sendiri. Baik, kita lanjutkan kembali. Dalam pembelajaran di kelas terdapat 2 siswa Anda yang berkebutuhan khusus. Ada 2 siswa yang berkebutuhan khusus. Kemudian pembelajaran apa yang tepat digunakan dalam menghadapi kondisi ini.
Apa yang akan Bapak dan Ibu lakukan kalau misalkan ada siswanya yang berkebutuhan khusus? Memisahkan kedua siswa dengan siswa yang lain. Ya, memisahkan kedua siswa yang normal dengan dengan perlakuan yang berbeda. Baik. Aha. Yang B. Yang B. Yang C. Baik. Ya. Baik Bapak dan Ibu, tidak apa-apa, salah juga kan kita lagi belajar ya. Yang penting nanti pas ujian benar gitu aja ya. Dan lulus itu utamanya mah. Amin. Ya. Nih, salah satu penanganan anak berkebutuhan khusus adalah jadi harus ada kebutuhan ekstra dari guru pendamping yang duduk bersama ya Bapak dan Ibu. Jadi jangan sampai kalau misalkan misalkan bukan memisahkan sebenarnya ya, tetapi harus ada pembimbing khusus. Jadi jawabannya jadi melakukan pembimbingan di tempat duduk mereka. Jadi kalau biasanya sih kalau yang memiliki kondisi tertentu itu ada pendamping khusus ya Bapak dan Ibu. Selanjutnya, guru menguasai bidang keilmuan lain yang menunjang proses pembelajaran adalah kompetensi apa? Menguasai bidang keilmuan lain yang menunjang proses pembelajaran namanya apa Bapak dan Ibu? Apakah pedagogik, apakah profesional, apakah kepribadian, sosial, atau budaya Bapak dan Ibu namanya? Profesional. Profesional, Bu. Profesional. Oke, kita lihat ya. Ini pedagogik Bapak dan Ibu, ini yang sedang kita ini kan ya. Jadi kompetensi pedagogik itu jadi kemampuan guru yang mengelola pembelajaran peserta didik. Jadi kita selain kebutuhan profesional tadi ya. Kalau profesional itu berhubungan dengan mata pelajaran. Misalkan nih Bapak dan Ibu akan mengikuti pretest PPG Bahasa Indonesia, maka pembelajaran yang nanti akan dibahas adalah tentang pembelajaran bahasa Indonesia itu profesional. Ya, kalau pedagogik ini yang sedang kita lakukan, yaitu pembelajaran bahwa mengelola pembelajaran peserta didik itu seperti apa, dengan cara apa? Oh, dengan cara menguasai kelasnya, menguasai karakteristik peserta didiknya, kemudian juga mengetahui prinsip-prinsip pembelajaran dan juga mengembangkan kurikulum dan lain-lain. Ini harus kita dapatkan, harus kita miliki sebagai seorang guru ya Bapak dan Ibu. Ada pedagogiknya, profesional, kepribadian, sosial, dan juga budaya. Baik, kita lanjutkan ya. Di sini ada nih. Dalam mengawali pelajarannya, Pak Ali merumuskan pertanyaan, mengumpulkan data informasi dengan berbagai teknik, mengasosiasi atau menganalisis, mengolah data, dan menarik kesimpulan, serta mengkomunikasikan hasil yang terdiri dari kesimpulan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Langkah yang dilakukan Pak Ali itu merupakan bagian dari model pembelajaran apa? Model pembelajaran ya Bapak dan Ibu. Penemuan. Baik, ada yang menyebutkan penemuan, ada yang menyampaikan saintifik. Ya, ini ya Bapak dan Ibu, scientific learning. Ini ada mengamati, menanya, mengumpulkan informasi. Ini berbagai macam metode atau pembelajaran. Nah, ini ya Bapak dan Ibu harus ini lagi. Nah, penilaian yang dilakukan oleh seorang guru harus dapat menilai kemampuan siswa sesuai dengan tuntunan kurikulum dan meliputi berbagai aspek. Hal ini sesuai dengan prinsip dari penilaian, Bu. Sebagai seorang guru, apa nih? Sahih, Bu. Ibu ya. Yang sahih. Baik, Pak. Ciprianus, baik. Ada lagi? Nih, menyeluruh ya Bapak dan Ibu. Nah, mengapa harus menyeluruh? Ini ada menilai kemampuan siswa sesuai dengan tuntutan kurikulum dan meliputi berbagai aspek. Ini kata kuncinya. Meliputi berbagai aspek. Kalau meliputi berbagai aspek,
tandanya kita harus menyeluruh. Ya, apa itu menyeluruh? Menyeluruh itu biasanya ya penilaiannya itu oleh pendidik mencakup semua aspek dari kompetensinya. Baik itu dengan berbagai teknik penilaian yang sesuai atau untuk memantau perkembangan dari kemampuan peserta didik. Ya, Bapak dan Ibu, baik. Kita lanjutkan kembali ya ke soal selanjutnya. Ini ada media pembelajaran yang cocok untuk menjelaskan materi tentang Ken Dedes dan Ken Arok. Siapa sih, Bu? Ken Dedes dan Ken Arok teh ada yang tahu? Salah satu tokoh sejarah ya Bapak dan Ibu? Ya. Baik, apa yang media yang akan Bapak dan Ibu buat? D. Baik. Video kisah Ken Arok dan Ken Dedes. Baik, videonya ya ditampilkan. Ada yang lain? Ya, untuk apa sih media pembelajaran? Ini gunanya ya, Bapak dan Ibu. Jadi media pembelajaran itu untuk memudahkan kita sebagai seorang guru dalam proses pemberian informasi dalam suatu pembelajaran. Nah, media pembelajaran itu akan lebih mudah diterapkan oleh siswa, apalagi sekarang dalam pembelajaran yang berdiferensiasi, baik itu sesuai dengan kebutuhan siswanya, baik secara visual atau secara kinestetik atau yang lainnya, sehingga kita bisa menggunakan media pembelajaran secara maksimal. Jadi kita nih kalau dalam merencanakan pembelajaran, Bapak dan Ibu harus ketahui dulu, ini kalau pembelajaran tentang eksposisi dengan model apa, dengan media apa, dengan pendekatan apa, supaya nanti di dalam pembelajarannya lebih maksimal dan juga siswanya lebih aktif lagi. Ya Bapak dan Ibu, betul ya tadi jawabannya. Jadi dengan video kisah Ken Dedes dan Ken Arok. Betul. Tadi kan Ibu saya tanyakan ya Ken Dedes Ken Arok itu siapa? Nah kalau anak-anak ada yang nggak tahu kan, nah ini nih Ken Dedes dan Ken Arok itu kalau kita lihat perlihatkan videonya. Baik. Kita lanjutkan ke soal selanjutnya, yaitu kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan. Apa namanya, Bapak dan Ibu? Belajar. Belajar. Rombel, Bu. Betul, namanya rombel ya, rombongan belajar. Ini sudah paham. Baik, kita lanjutkan kembali. Dalam mengawali pembelajaran, Pak Maman Nendar menyampaikan suatu permasalahan. Ya, kemudian guna menggugah dan menimbulkan kepenasaran pada siswanya. Langkah tersebut bertujuan untuk mendorong para siswa agar mau mengembangkan kreativitasnya. Nah, langkah yang dilakukan oleh Pak Maman Nendar itu merupakan bagian dari model pembelajaran apa? Tadi sudah disampaikan ya. Model pembelajaran apa saja, ada scientific, discovery learning, authentic, contextual learning. Nah, ini namanya yang dilakukan oleh Pak Maman, ini namanya model pembelajaran apa Bapak dan Ibu? Basis baik, masalah. Ya. Berbasis masalah ya. Namanya discovery learning. Betul ya. Jadi pembelajaran berdiscovery learning. Apa itu pembelajaran discovery learning? Tadi sudah disampaikan ya bahwa merangsang dulu atau menstimulus dulu peserta didik untuk mengetahui ini apa sih, akan belajar apa. Nah, selanjutnya ada pernyataan atau identifikasi dari masalahnya. Problem statement-nya itu disampaikan. Ini permasalahan yang akan dihadapi oleh siswanya. Selanjutnya ada pengolahan data atau data processing-nya. Baru ke pembuktian dan juga menarik kesimpulannya atau generalisasi. Baik, itu discovery learning. Kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Penilaian yang dilakukan oleh seorang guru harus didasarkan dan kriteria yang jelas. Tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Hal ini sesuai dengan prinsip. Prinsipnya prinsip objektif. Iya, objektif ya. Nah,
Objektif itu sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas atau tidak terpengaruh oleh subjektivitas dari penilaiannya, gitu ya Bapak dan Ibu. Jadi kita ketahui bahwa kalau menilai, prinsip dari penilaian itu terbuka, menyeluruh, bermakna, adil, dan objektif. Nah, salah satu keobjektifan adalah kita tidak subjektif. Misalkan, oh siswa ini adalah tetangga saya, maka nilainya jadi 90. Tidak ya Bapak dan Ibu. Atau kita juga harus terbuka terhadap penilaian-penilaian yang kita lakukan. Jadi disampaikanlah kepada siswanya bahwa ini nih nilai kalian. Begitu ya Bapak dan Ibu. Baik, ada yang akan ditanyakan, silakan Ibu Novi. Silakan Ibu. Ibu bisa nanti di-share misalnya. Ya, Ibu bagaimana, Bu? Bisa di-share misalnya, Bu. Oh iya, nanti saya sampaikan ke Pak Andri ya, Ibu, untuk filenya ya, Bapak dan Ibu. Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih sudah menyempatkan waktu dan tetap semangat untuk kegiatan belajar hari ini. Alhamdulillah, kita sudah terima kasih ya Bapak dan Ibu, salam sehat, salam bahagia, semoga sukses. Nanti kita ketemu lagi besok ya Bapak dan Ibu. Baik, sebelum ditutup ada yang akan ditanya untuk filenya nanti akan saya sampaikan ke Pak Adri ya. Iya, Bu. Ya. Baik Pak Adri, silakan. Ya, Ibu Bapak tadi siang filenya sudah saya share ya yang PDF-nya, tidak yang bentuk PPT-nya gitu yang tadi dari Ibu. Baik Ibu Bapak kalian, demikian ya untuk pembahasan kita pada hari pertama ini. Alhamdulillah semuanya ikut terlibat, ikut berkontribusi dalam pembahasan soal kita pada kesempatan sore hari ini, dan mudah-mudahan semua